Guys, jadi hari ini aku akan menceritakan tentang asal-usul suku Dayak Punan Segah. Jadi pada zaman dahulu orang-orang suku Dayak Punan Segah yang pada zaman dahulu sangat dicintai oleh para dewa. Mereka tidak menara rumah, belum mengenal cara bercocok tanam, dan tidak pernah berburu binatang. Namun mereka hidup damai sejahtera, tidak pernah kekurangan satu apapun. Hidup mereka terpenuhi dari segala keinginan. Apa saja yang mereka inginkan seperti makanan, buah-buahan, daging, sagu, burung, dan madu akan tersedia hanya dengan mereka meminta saja. Orang Punan tidak pernah bekerja berat, berpanas terik, atau menyelam di sungai untuk mendapatkan ikan. Mereka ingin makan tinggal panggil saja. Orang Punan Segah selalu rukun, tidak pernah bertengkar, tidak pernah iri dengki, saling menyayangi satu sama lain baik tua maupun muda. Ketua adat sangat dihormati dan dijunjung tinggi. Ketua adatlah yang berhak dan diberi kepercayaan penuh memegang hak kekayaan keturunan mereka sejak nenek moyang. Banyak orang di luar suku Dayak Punan Segah yang merasa iri melihat kehidupan suku Punan Segah yang serba cukup dan selalu damai. Suku Dayak Punan Segah ini masih setengah gaib ya. Mereka tinggal di ujung pohon durian raksasa di tengah hutan belantara di hulu sungai Segah. Pohon durian yang mereka tinggali ini memiliki keganjilan dan keanehan. Pohon itu tidak bergerak atau bergoyang ketika datang angin kencang. Bila hujan datang, orang Punan Segah yang tinggal di sana tidak pernah basah oleh hujan. Pohon itu seperti menjadi pelindung bagi mereka dari hujan, panas, dan angin. Seluruh kehidupan Dayak Punan Segah itu tidak lepas dari kekayaan luar biasa yang mereka miliki. Kekayaan itu bukan berupa harta benda yang banyak, tapi mereka memiliki sebuah sendok nasi terbuat dari kayu, memiliki paha babi yang kering namun masih tetap utuh seperti paha babi, dan memiliki kepala burung enggang. Ketiga harta itu didapat nenek moyang mereka dari langit yang khusus diturunkan dan diberikan kepada mereka agar mereka selalu hidup bahagia, damai, dan sentosa. Bila mereka lapar dan ingin mendapat nasi, maka pusaka sendok nasi itu dipukul-pukulkan oleh ketua adatnya ke batang pohon durian sambil membaca mantra dan doa pada dewa dan nyanyian. Maka datanglah nasi yang masih panas ke hadapan mereka masing-masing. Lalu paha babi juga dipukul-pukulkan, maka datanglah daging babi yang panas dan sudah masak di hadapan mereka. Lalu kepala burung enggang juga dipukul-pukulkan ke batang durian, maka muncullah berbagai jenis daging burung yang sudah matang dan empuk. Mereka kemudian makan dengan lahap sesuai kebutuhan mereka, dan setelah mereka selesai makan, semua yang ada di hadapan mereka itu akan menghilang entah kemana. Lain lagi kalau mendapatkan sagu, orang Punan Segah tidak perlu menebang sagu. Mereka cukup membuat lubang di batang sagu, lalu batang pohon sagu dipukul-pukulkan saja. Maka sagu yang sudah bersih langsung keluar dari lubang batang pohon sagu itu. Orang Punan lalu mengambil sagu itu kembali tanpa sampai menginjak tanah. Namun ratusan tahun kemudian ternyata ada orang yang berusaha mengintip pohon durian tempat tinggal orang Punan. Setelah lama, orang tersebut berusaha mengetahui rahasia kehidupan suku Dayak Punan Segah ini, maka tahulah dia tentang rahasia mereka. Berita mengenai kehidupan orang Punan Segah pun tersebar, dan gemparlah berita itu menjadi sebuah bibir semua orang kampung di tepian sepanjang sungai Segah dan sampai ke pesisir pantai dan negeri-negeri lain yang jauh. Dan mulailah banyak yang berusaha untuk memiliki pusaka suku Dayak Punan Segah itu. Namun mereka tidak ada yang berhasil karena kapak-kapak mereka yang sangat tajam sekalipun tidak dapat merobohkan pohon durian raksasa itu. Jangankan roboh, bahkan terluka pun tidak batang pohon durian itu. Dan pada suatu hari, ada seorang bernama Bahgai yang juga ingin merebut pusaka suku Dayak Punan Segah. Dengan membawa kapak yang paling tajam, dia berangkat menuju pohon durian itu. Dengan cermat dan semangat dia mulai menebang pohon tersebut. Namun setiap kali kapaknya melukai batang pohon durian itu, setiap kali pula batang pohon durian itu pulih seperti sedia kala. Hingga berhari-hari dia mencoba tapi tidak berhasil juga, hingga akhirnya dia pulang dengan kecewa.
Setelah kejadian itu, sepilah orang yang berniat untuk mencuri pusaka suku Punan Segah. Hingga kemudian ada orang sakti yang pergi jauh dari kampungnya untuk mencari kapak sakti Nying Langit atau kapak sakti pinggir langit. Setelah mendapatkan kapak sakti tersebut, dia pun pergi menuju pohon durian suku Punan Segah dan langsung menebang pohon durian itu. Dan kapak sakti itu ternyata dapat melukai pohon durian itu. Melihat kejadian itu, orang-orang Punan menjadi ketakutan. Kepala adat lalu berteriak meminta orang untuk menghentikan perbuatannya. Orang sakti itu pun lalu meminta kepada kepala adat untuk menyerahkan ketiga pusaka Punan Segah bila mereka tidak ingin pohon tersebut roboh. Dan dengan sangat terpaksa, akhirnya orang-orang suku Dayak Punan Segah itu pun kemudian menyerahkan pusaka milik mereka kepada orang sakti tersebut. Setelah beberapa puluh tahun kemudian, orang sakti itu pun ternyata timbul rasa menyesal telah mengambil ketiga pusaka yang merupakan kekayaan suku Dayak Punan Segah itu, karena ketiga pusaka tersebut tidak dapat digunakan olehnya. Bagaimanapun ketiga benda itu bukan untuknya, tapi untuk orang Punan Segah. Orang itu pun sakit selama puluhan tahun, sembuh tidak, mati pun tidak. Sementara orang Punan Segah sejak peristiwa itu hidupnya tidak senyaman dulu lagi. Mereka harus berusaha dan berburu untuk mendapatkan makanan. Hanya satu keajaiban yang mereka masih miliki, yaitu mengambil sagu, di mana mereka cukup melubangi batang sagu dan memukulnya, lalu sagu keluar dan siap dimakan. Dan orang-orang yang berniat jahat ternyata masih saja belum puas untuk mengganggu orang Punan Segah. Mereka tutup lubang pohon sagu milik Punan Segah dengan kotoran bekas rautan rotan, daun-daun, dan tanah, sehingga lubang pohon sagu itu tidak dapat lagi mengeluarkan sagu. Akhirnya orang Punan Segah tidak lagi tinggal di pohon yang tinggi. Mereka sudah turun ke tanah dan menjalankan aktivitas seperti orang-orang kebanyakan. Mereka lalu pindah menuju jauh ke hulu sungai Segah agar jauh dari gangguan orang. Mereka mendirikan rumah-rumah sederhana di sana. Daerah mereka tinggal kemudian disebut Long Lamas yang jauh di hulu sungai Segah. Seiring berjalannya waktu orang Punan Segah pecah menjadi kelompok-kelompok kecil dan pindah ke Long Ayap, Long Pai, Melinau, dan Long Yin. Sisanya masih bertahan di Long Lamas, tapi kampung pertama ini kemudian juga harus ditinggalkan. Pindah ke Long Okeng. Di kampung Long Okeng inilah suku Punan Segah hingga kini masih bertahan. Sekian cerita dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.